Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah anggota kelompok PPL Daring Online 2020. Jadi pada kesempatan kali ini kami bakal mengunjungi salah satu home industry yang cukup terkenal di daerah sekitar kami, daerah Kuala Tungkal, yaitu adalah roti gembung Nani Hani, yang dimana roti tersebut terletak di sekitar mana, Bung Rizky? Jalan Hidayat, samping Masjid Agung Al-Istiqamah. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana sih pembuatan roti tersebut dan bagaimana sih tanggapan dari pemilik roti tersebut, silahkan ikuti kelanjutannya. Yuk, let's go. Let's go. Baiklah, jadi di sini kami sudah ada di tempat salah satu pembuatan roti gembung paling terkenal di daerah Kuala Tungkal ini. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana cara pembuatannya dan prosesnya, mari kita simak secara bersama-sama. Ayo, let's go. Seperti yang dilihat di sini, kami diizinkan untuk membantu produksi dari pembuatan roti tersebut, mulai dari memasukkan selai ke dalam adonan hingga ke bagian pembanggangan roti tersebut. Dan untuk pembuatan adonan mentah itu sendiri, di situ kami tidak diizinkan untuk membantunya, dikarenakan untuk membuat adonan yang pas itu harus ada teknik-teknik tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Ya, jadi ini adalah proses akhir dari pembuatan roti sarikaya ini. Bagaimana rasanya? Mari kita cicip secara langsung. Ayo. Nah, untuk rasa roti tersebut cukup enak, dan salah satu keunggulan roti tersebut dibanding roti-roti yang lain adalah tekstur dari roti tersebut, yang dimana roti ini memiliki tekstur yang sangat lembut jika dibandingkan sama roti-roti tempat lain. Karena hal itulah toko roti ini menjadi lebih terkenal jika dibandingkan dengan toko roti lainnya. Selain teksturnya yang lembut, toko roti ini juga memiliki berbagai macam rasa, mulai dari rasa coklat, kacang, srikaya, dan lain sebagainya. Kurang lebih mereka memiliki total 7 varian rasa yang ada di toko ini. Baiklah teman-teman, kita akan menuju ke proses pemasarannya. Nah, salah satu keunggulan toko roti ini dibandingkan toko roti lainnya yaitu adalah rotinya yang fresh, yang dimana roti-roti yang baru selesai dipanggang itu langsung dijual secepatnya kepada pelanggan, sehingga pelanggan akan mendapatkan roti-roti yang masih hangat. Karena hal-hal sekecil inilah yang dapat membuat pelanggan akan merasa puas dan akhirnya tertarik untuk membeli roti-roti di toko tersebut.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah bersama pemilik roti gembong ini, bersama Bapak siapa? Usman. Ya, bersama Pak Usman. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan. Kalau boleh tahu nih Pak, sejak kapan produksi ini dimulai? Untuk usaha gembong yang bermerek Nani Hanim ini itu terdaftar di Bogasari sekitar 1987. Jadi itu sudah didaftarkan secara resmi ke Bogasari. Baik, Pak. Jadi bagaimana Bapak mulai merintis usaha ini? Awalnya cuma untuk sekedar usaha rumahan kecil, belum produksi dalam jumlah besar. Sama seringnya waktu dia akan terus berkembang karena memang peminatnya cukup besar. Jadi akhirnya dari hanya usaha rumahan kecilan biasa sampai sekarang bisa berproduksi dalam jumlah besar sampai sekarang. Kalau boleh tahu nih Pak, ada kendala apa saat pembuatan roti ini? Kalau untuk dalam produksi untuk sampai sini untuk kendala yang sangat berarti belum ada istilahnya itu, karena memang bahan-bahan yang dibutuhkan masih sangat tersedia banyak di sekitar kita gitu. Kira-kira berapa pegawai yang Bapak butuhkan dalam usaha ini? Untuk produksi sama pemasaran ada sekitar 9 orang untuk yang bekerja setiap harinya. Untuk tiap harinya kira-kira berapa loyang yang harus Bapak buat? Untuk per hari itu rata-rata 250 sampai 300 loyang per hari. Untuk keuntungannya sendiri yang bisa Bapak dapat dalam sehari berapa Pak? Kalau keuntungan itu dari 30% dari total modal yang bisa kita dapatkan. Untuk mempromosikan produk ini ada cara atau strategi Pak? Kalau untuk saat ini hanya promosi dari mulut ke mulut aja daripada konsumen itu saling menyampaikan, tapi kalau untuk secara promosi yang betul-betul promosi tidak ada gitu, hanya sekedar dari mulut ke mulut karena memang ini sudah cukup lama, jadi akhirnya dari promosi dari orang ke orang aja gitu. Kalau untuk omsetnya di saat pandemi dan sebelum pandemi apa sama atau tidak Pak? Beda, ada penurunan tapi tidak terlalu signifikan untuk penurunan untuk omset di sini karena ini makanan gitu kan. Kalau makanan itu memang berubah kebutuhan hari-hari orang itu, jadi tidak terlalu ada dampak kalau untuk usaha gembong ini sendiri. Kan yang kita tahu banyak juga di Tungkal ini produksi seperti Bapak. Nah, bagaimana Bapak mengatur strategi untuk pesaing-pesaing Pak? Untuk dengan pesaing kita tidak pernah merasa bersaing dengan siapapun karena kita punya ciri khas tersendiri, punya pangsa pasar tersendiri gitu kan. Jadi untuk persaingan kami rasa tidak ada persaingan dengan produsen-produsen roti yang sama dengan yang diproduksi oleh Nani Hanim ini. Baiklah Pak, terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk mencapai usaha Bapak ini apa? Harapan kami untuk saat ini sebenarnya yang terbesar adalah terus berlanjut dan bisa mensejahterakan karyawan-karyawan yang bekerja di sini, itu aja. Baiklah Pak, ini saja pertanyaannya. Baiklah untuk teman-teman, terima kasih. Ini saja penutupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin sekian aja untuk video kali ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Usman selaku pemilik usaha ini yang telah mengizinkan kami untuk melihat dan mengamati usaha rumahan mereka mulai dari tahap produksi hingga ke tahap pemasaran. Nah, jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, boleh dong kalian tekan tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, dan jangan juga lupa untuk tekan like, komen, dan juga share video ini. So, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.